Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Nadifah, kemudian ada Marka Azahwa, Barayuda Pramukas, Granita Indriani, Muhammad Reza Bidin Pratama, dan Ian Reza Hermawan. Materi yang akan kita bawakan adalah metode pembibitan pada tanaman pakan ternak. Membahas tentang pembibitan, setiap tanaman pastinya memiliki pembibitan cara tanam bibit yang berbeda-beda. Namun, saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui cara pembibitan yang baik dan benar. Kesalahan dalam pembibitan seringkali terjadi. Hal ini yang mengakibatkan kurang tepatnya penanaman bibit. Oleh karena itu, perlu diketahui pembibitan yang benar. Sehingga perlu diketahui sistem penanaman yang tepat. Oleh karena itu, kami akan memaparkan metode penanaman bibit yang efektif dan sesuai pada tanaman masing-masing. Pembibitan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kualitas tanaman yang baik, atau bisa juga diartikan sebagai suatu upaya untuk menyiapkan tanaman baik berupa biji ataupun bagian vegetatif lainnya. Merupakan salah satu komponen penting bagi penentu kualitas tanaman, kualitas hasil produksi tanaman, dan lama maturitas dari tanaman tersebut. Nah, berikutnya adalah merupakan macam-macam metode yang dapat dilakukan dalam pembibitan ini. Yang pertama ada metode stek atau pemotongan batang, dan yang kedua ada metode biji atau penanaman biji secara generatif. Yang ketiga ada metode pulse, yang keempat ada metode steroid. Stek merupakan salah satu penanaman berbanyakan bibit alternatif yang dilakukan dengan cara memotong sebagian tanaman yang kemudian ditancapkan ke tanah dengan posisi miring. Stek yang sering digunakan yaitu stek batang. Metode stek dilakukan dengan cara memotong bagian batang dengan minimal 2 ruas, kemudian ditancapkan dengan posisi miring. Setiap tanaman memiliki kemiringan yang berbeda, namun pada umumnya dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian untuk jarak antar stek dilakukan dengan jarak 0,6 sampai 0,9 meter dan ditancapkan dengan kedalaman sepertiga dari bagian yang akan ditanam. Kemudian masa simpan stek yaitu 3 sampai 5 hari. Kemudian kelebihan dari metode stek yaitu waktu panen yang lebih cepat, menghasilkan bibit banyak dengan kualitas baik. Di samping kelebihan tersebut terdapat kekurangan yaitu kegagalannya akar yang tidak tumbuh. Selanjutnya contoh metode stek. Jenis tanaman pakan yang menggunakan metode stek adalah 1. Rumput odot, 2. Rumput gambal, 3. Rumput gajah. Pertama, rumput odot. Rumput odot cocok dengan metode stek dikarenakan memiliki kemampuan pertumbuhan dengan batang atau cabang yang ditancapkan. Kedua, rumput gajah. Rumput gajah cocok dengan metode stek dikarenakan memiliki kemampuan yang pertumbuhannya lebih cepat dan efisien. 3. Rumput gambal. Rumput gambal cocok dengan metode stek dikarenakan rumput tersebut mampu tahan dalam kondisi kering serta dapat tumbuh dalam kondisi berbagai tanah. Tanam biji adalah suatu metode pembibitan secara seksual atau generatif, atau benih dari tanamannya itu sendiri. Masa penyimpanan biji yaitu 2 sampai 3 tahun. Terus pengelolaan cara menanam biji yaitu dengan menggali lubang lalu dimasukkan ke dalam biji ke dalam tanah tersebut. Kelebihan dari biji yaitu varietasnya beda dan varietas tanaman lebih unggul. Kelemahannya pertumbuhan penanaman lebih lama. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang metode pulse atau metode sobekan. Tumpun merupakan metode secara vegetatif. Metode vegetatif ini sangat cocok digunakan untuk jenis serurungan yang memiliki jangka waktu relatif pendek, yaitu sekitar 2 sampai 3 hari. Kelebihan pertama dari metode pulse ini adalah pembibitan yang mudah
aplikasikan, kemudian juga hasilnya yang bagus. Lalu kekurangannya adalah dari hasil metode POS ini, rumput yang dihasilkan memiliki daya simpan yang relatif sangat singkat dan juga membutuhkan tenaga kerja dan juga waktu yang relatif lama. Contoh rumput yang cocok dikembangkan dengan metode POS ini adalah rumput benggala, rumput stargrass, dan rumput dede. Oke baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang metode stolon. Nah, apa sih itu metode stolon? Metode stolon merupakan metode penanaman pembibitan pada tanaman yang dilakukan secara vegetatif alami, di mana nanti terdapat bata yang tumbuh yang menjala di atas tanah. Nah, bagaimana sih cara menggunakan metode stolon ini pada tanaman? Jadi yang pertama kita siapkan adalah tanaman. Nah, pada tanaman itu nanti pada bagian akar akan dipotong. Nah, setelah dipotong nanti tanaman akan ditanam di dalam tanah. Setelah beberapa lama nanti pada bagian tanaman akar tanaman yang dipotong itu nanti akan tumbuh seperti batang yang menjalar. Nanti pada batang-batang terdapat ruas-ruas seperti pada bambu, di mana nanti pada ruas-ruas ini akan muncul akar-akar dan juga tunas baru. Baik, kelebihan yang dimiliki pada metode stolon ini adalah yang pertama perbanyakan lebih mudah. Nah, kenapa perbanyakan lebih mudah? Dikarenakan pada batang yang tumbuh di atas tanah ini terdapat beberapa ruas yang ada, sehingga nanti terdapat juga beberapa akar yang tumbuh dan juga tunas yang tumbuh. Nah, yang kedua yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, kenapa tingkat keberhasilan yang tinggi? Seperti yang tadi dijelaskan pada kelebihan yang pertama, terdapat beberapa ruas yang nantinya akan muncul akar-akar dan tunas yang baru. Kemudian kekurangan metode ini yaitu membutuhkan lahan yang lebih luas. Dikarenakan kita tidak tahu ya seberapa panjang nanti batang yang akan tumbuh, jadi kita juga harus mempersiapkan lahan yang lebih luas gitu. Kemudian kemampuan daya serap unsur hara pada induk berkurang. Nah, kenapa pada penyerapan unsur hara pada induk berkurang? Dikarenakan pada awal sebelum ada batang yang tumbuh, nanti nutrisi yang diambil dari tanah dalam tanah itu akan berpacu pada induknya. Nah, setelah anak-anak atau pada batang baru yang tumbuh, nanti unsur hara yang ada di sekitar induknya itu akan terbagi oleh akar-akar atau tunas-tunas baru yang tumbuh. Jadi contoh pada metode stolon ini yaitu terdapat pada rumput rosi. Dari pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap tanaman memiliki metode pembibitan yang efektifnya masing-masing. Presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.